Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian menonton tayangan ini. Selamat pagi, kami kakak-kakak dari sekolah minggu wilayah Tabanan akan menemani adik-adik untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Perkenalkan dengan saya Kak Dedi, dan di sebelah kiri Kak Dedi ada Kak Friska, di sebelah kanan Kak Dedi ada Kak Ayuhana. Oke adik-adik, kita bertiga akan menemani kalian untuk ibadah hari ini. Adik-adik tahu nggak kalau kalian itu nggak pernah sendiri. Tuhan Yesus itu bisa melihat kalian ketika kalian bangun tidur, kalian makan, kalian pergi kemana-mana. Dia juga ngeliatin orang tua kalian. Luar biasa Tuhan ya, Tuhan bisa melihat kemana saja. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji kebesaran nama Tuhan. Mata Tuhan melihat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang beracara dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami sehingga kami boleh membuka hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, Tuhan boleh memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah dari tempat kami masing-masing. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan memenuhi kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini
diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Kayu akan bacakan bagi kita semua. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan untuk kita semua. Nah, siapakah anak-anak Skewa ini? Siapa anak-anak Skewa? Mereka dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak dari imam Yahudi. Nah, artinya orang tua anak-anak ini sebenarnya adalah pemimpin agama. Seharusnya kalau anak-anak pemimpin agama hidupnya harusnya benar gitu ya. Seharusnya mereka adalah anak-anak yang taat. Tapi ternyata dikatakan faktanya berbeda. Dikatakan bahwa mereka menjadikan nama Yesus itu sebagai sebuah mantra sihir untuk mengusir setan. Jadi mereka dukun begitu ya. Nah, mereka berpikir, anak-anak Skewa ini berpikir, "Oh, aku mau seperti Paulus nih, biar bisa mengusir roh jahat menggunakan nama Yesus." Tetapi apa dikatakan? Bukannya roh jahat itu pergi, malah mereka balik menyerang anak-anak Skewa ini. Anak-anak Skewa ini malah dikerjai begitu ya, sehingga dikalahkan, dibuat luka-luka sehingga lari ketakutan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apakah kalau begitu berarti bahwa nama Tuhan itu sudah tidak ada kuasanya? Tidak, melainkan Paulus dapat mengusir roh jahat menggunakan nama Yesus karena dia tinggal di dalam Yesus. Tapi kalau anak-anak Skewa ini, mereka hanya ikut-ikutan begitu ya. Mereka hanya meniru apa yang Paulus lakukan, padahal sebenarnya mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Sehingga dikatakan bahwa roh jahat yang ada dalam tubuh orang yang kerasukan itu juga tahu bahwa anak-anak Skewa ini hanya di bibir saja. Hanya tahu di bibir saja. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar betapa pentingnya kita mengenal Tuhan Yesus. Betapa pentingnya kita tahu pribadi Yesus itu siapa sih? Siapa sih Yesus dalam kehidupan kita? Siapa sih Yesus dalam kehidupan adik-adik semua? Nah, sekarang kita mau mendengar beberapa jawaban dari teman-teman sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu tentang siapa sih Yesus bagi mereka. Tuhan Yesus adalah Mbak. apa? Mbak. Tuhan Yesus adalah yang jaga Joy. Tuhan Yesus tuh baik, maha penyayang, dan maha pengasih. Tuhan yang maha kuasa yang pernah disalibkan untuk Edo dan kita semua. Juru selamat, suka menolong orang, dan penebus dosa. Dia selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus itu baik, penolong,
penyayang dan juru selamat bagi orang-orang. Anak Allah dan penebus dosa manusia. Juru selamat saya dan teman-teman semua. Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus. Tadi ada yang bilang Yesus itu juru selamat. Yesus itu yang menyelamatkan saya. Yesus itu yang ada di surga. Dan lain sebagainya. Dan setiap kita, setiap adik-adik sekolah minggu pasti juga mengenal siapa Yesus. Sahabat kita, orang tua, dan lain sebagainya. Jangan sampai adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tidak kenal sebenarnya siapa sih itu Yesus, seperti anak-anak Skewa ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam doa kita berkata, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Tuhan Yesus tolong saya mau jadi juara. Tuhan Yesus tolong jaga mama dan papa, juga kakak dan adik-adikku. Nah, ketika adik-adik mengatakan itu harus dibarengi juga dengan sikap hati yang percaya. Jangan kemudian kita menjadi ragu terus kita berpikir, nanti Tuhan tolong gak ya? Nanti Tuhan bisa tolong aku gak ya jadi juara? Nanti Tuhan bisa jaga gak ya papa sama mama? Tidak boleh. Kita harus percaya karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kai juga yakin bahwa setiap doa pasti kita mengatakan biasanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, ini berarti bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Dan ini bukan kalimat yang biasa saja atau tanpa makna. Seperti kita mengakhiri doa-doa kita, tidak. Tetapi ada makna yang sangat dalam. Karena seluruh perbuatan yang dahsyat, karyanya yang ajaib, itu ada di dalam nama Yesus. Sehingga dengan demikian kita percaya dan kita gak cuma dengar saja dari orang lain. Oh, Yesus itu juru selamat. Oh, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kita sendiri, adik-adik sendiri mengalaminya. Dan meyakini bahwa Yesus berkuasa dalam hidup kita semua. Dan yang tidak boleh ketinggalan, kita juga harus menceritakan nama Yesus. Kita harus menceritakan, menyaksikan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita kepada orang lain. Sehingga kita juga boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, boleh bertumbuh di dalam iman, semakin mengenal Engkau juru selamat kami, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian dalam pergaulan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkati juga orang tua kami, kakak dan adik kami, biarlah senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Demikian juga teman-teman kami, pergaulan kami ya Tuhan, biarlah di tempat itu kami juga boleh menjadi kesaksian bagi mereka. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu dengan segala jerih lelah mereka, upaya mereka, sehingga kami semua boleh setiap minggu mendengarkan firman-Mu. Biarlah juga senantiasa kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan berkati pelayanannya, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam doa, dalam persekutuan yang hidup, sehingga ketika keadaan semua sudah membaik, kami boleh berkumpul kembali bersama-sama beribadah di gereja dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, berkati kesehatan kami semua, sehingga kami semua ada dalam lindungan kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa akan memberkati kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau menerima berkat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita memohon berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai anak-anak sekolah minggu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Kita semua berharap adik-adik dapat menerima dan dapat menerapkan firman Tuhan di kehidupan kalian masing-masing. Sampai jumpa kembali adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.